Halo para entong lover wibu dan otaku sekalian yang masih jomblo dan masih menghalu kalau kisah cinta dia bisa sama kayak di anime. Ya, sesuai judul yang kalian baca lanyat, kali ini aku bakal merekomendasikan part kedua dari top 10 anime romance di mana pasangan menikah. Gua tahu kalian masih jomblo, mending kita langsung aja ke list rekomendasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Wibu Jadi Wardes. Ini dia rekomendasinya. Otonari Ginga. Sejak ayahnya meninggal, Ichiro Kuga berjuang menghidupi kedua adiknya hanya dengan sedikit peninggalan ayahnya dan tekad untuk menggambar manga. Namun hari-hari semakin sulit, terutama setelah dua asisten terakhirnya berhenti membantunya untuk mengejar impian mereka. Saat tenggat waktu mendekati akhir, Shiori Goshiki yang cantik dan terampil datang melamar untuk menjadi asisten barunya. Intinya teman-teman, bagi kalian penyuka anime romance, life of life, kalian wajib nonton anime ini karena menurut gua anime ini bagus cuy. Bokusufudo, kalau kalian lagi boring, bingung pingin nonton anime apa, aku saranin tonton anime ini. Di sini, Tatsu, yakuza legendaris yang mengalahkan kelompok yakuza lain sendirian. Dia dijuluki sebagai Tatsu abadi. Namanya menggema membawa rasa takut baik pada polisi maupun penjahat kejam sekalipun. Setelah tiba-tiba menghilang, dia muncul kembali dengan mengenakan celemek. Tatsu memutuskan berhenti menjadi yakuza dan mencoba hidup sebagai seorang suami yang biasa aja. Hari-hari yang dia habiskan untuk mengurus rumah dari mulai bersih-bersih, belanja di supermarket hingga memasak. Cerita kocak mantan yakuza yang jadi suami rumah tangga ini pun dimulai. Intinya teman-teman, bagi kalian yang mencari anime romance komedi, kalian wajib nonton anime ini. Ya, meskipun anime ini lebih condong ke komedinya. Jadi ya wajiblah tonton anda anime ini. Tonikaku Kawaii. Saat ujian masuk SMA, Nasa bertemu dengan gadis manis bernama Tsukasa. Nasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika Nasa mengungkapkan perasaannya, Tsukasa mengatakan ia hanya ingin menjalin hubungan dengannya jika mereka menikah. Tahun demi tahun berlalu. Setelah lama tak bertemu, gadis itu muncul kembali untuk menjadi istrinya. Hari-hari pengantin baru ini pun dimulai. Intinya teman-teman, bagi kalian yang punya orang yang disukai, ungkapin saja perasaan kalian. Kalau ditolak ya udah, nasib. Kano juga Kosaku Teni Itaryu. Di sini setelah meninggal secara misterius, Rinko atau Park Eun-ha berinkarnasi sebagai Raelina, putri dari keluarga kaya MC Milan dalam novel yang ia baca. Namun Raelina hanyalah karakter pendukung yang akan segera mati. Orang yang membunuhnya adalah tunangannya sendiri. Raelina yang mengetahui hal ini dari novel berencana untuk memutuskan pertunangannya. Ia pun mendekati dan membuat kesepakatan dengan Noah, orang paling berpengaruh di kerajaan dan calon penerus tahta tertinggi. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi tunanganku selama 6 bulan. Itulah yang dikatakan Raelina ke Noah. Intinya teman-teman, anime ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya. Apalagi kalian para ciwi-ciwi penyuka anime romance kerajaan. Maosuke no Yome. Di sini karakter utama kita, Hattori Chise, hidup dalam keterabaian dan kekerasan tanpa adanya kisah cinta macam kalian cuy. Dia tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Yang ada hanyalah hidup penuh liku dan masalah. Ketika semua harapannya seakan hilang, seorang pria berkepala binatang datang untuk mendapatkannya dari lelang perbudakan. Pria itu seorang penyihir yang memiliki kemampuan luar biasa. Dia datang untuk membebaskan Chise dari kehidupan yang mengekangnya. Dengan mengejutkan, dia juga mengatakan akan mengangkat Chise menjadi muridnya dan mempelainya cuy. Jadi intinya teman-teman, bagi kalian penyuka anime romance fantasi, wajib nonton anime ini cuy. Kekkon Yubiwo Monogatari. Di sini karakter utama kita, Sato, siswa biasa yang naksir pada teman masa kecilnya, Hime. Ketika Sato akan mengungkapkan perasaannya, Hime tiba-tiba pindah ke tempat yang jauh. Sato pun mengejar Hime hingga dirinya berada di dunia yang benar-benar berbeda. Hime ternyata adalah salah satu dari 5 putri cincin atau Yubiwa no Hime Gimi. Di dunia lain, Hime yang bertemu dengan Sato tiba-tiba memintanya untuk menikahinya dan mengemban tugas berat sebagai pahlawan atau raja cincin untuk melindungi dunia dari ancaman besar. Tak hanya itu, ia juga harus mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari cincin itu dengan menikahi 4 putri lainnya. Kisah Sato bersama 5 putri di dunia lain pun dimulai. Intinya teman-teman, bagi kalian penyuka anime romance harem dan fantasi yang ada sihir-sihirnya, kalian wajib nonton anime ini cuk. Haikara-san ga Toru. Anime ini mengambil cerita pada era Taisho. Di sini, Hanamura Benio atau Haikara-san telah kehilangan ibunya sejak dia masih kecil. Benio dibesarkan oleh ayahnya yang seorang tentara Jepang dengan pangkat yang tinggi. Karena itu, dia tumbuh menjadi gadis tomboy, tak seperti kebanyakan gadis lainnya. Benio tidak begitu tertarik dengan pekerjaan rumah tangga. Dia justru belajar kendo, minum sake, dan lebih suka mengenakan pakaian kebarat-baratan yang terlihat agak aneh ketimbang kimono tradisional. Selain itu, dia juga menolak gagasan tentang perjodohan dalam pernikahan. Karena wanita seharusnya berhak mendapatkan kebebasan dalam memilih pasangan hidup yang dicintainya. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, gue saranin tonton cuy. Karena anime romance ini sangat bagus menurut gue cuy. Dan ya, bagi kalian para pecinta anime romance, anime ini sangat wajib untuk kalian tonton lah tentunya. Sayun Koku Monogatari.
Anime ini berkisah tentang Sureko, putri dari keluarga bangsawan miskin yang cerdas dan bercita-cita ingin menjadi pejabat pemerintah dan berkontribusi terhadap negaranya. Namun, mimpinya tak mungkin berhasil karena posisi seperti itu dilarang bagi perempuan. Hingga suatu hari, Sure dipanggil untuk membantu Ryukishi, kaisar baru yang dikenal malas dalam menjalankan tugasnya dan lebih memilih ditemani laki-laki. Tergoda oleh kompensasi yang besar, dia dengan mudah menerima kesepakatan untuk menjadi permaisuri kaisar muda selama 6 bulan. Meskipun ditugaskan untuk mengubah kaisar baru menjadi penguasa yang bertanggung jawab, ternyata kehidupan istana dan politik terbukti menyusahkan bagi si Sure. Intinya teman-teman, anime ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian yang menyukai anime romance kerajaan. Anime ini sangat bagus menurut gua, cok. Clannad After Story. Ya, anime ini merupakan lanjutan dari serial anime Clannad, mengambil cerita setelah Tomoya dan Nagisa lulus dari SMA. Mereka menjalani hidup bersama dan menjalin hubungan yang semakin mendalam. Hubungan Tomoya dengan Nagisa yang telah ia jalin membuatnya memahami arti pentingnya sebuah keluarga. Namun, ternyata banyak hambatan dan tantangan yang harus mereka hadapi sepanjang jalan. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, gua saranin tonton cuy. Dan ya, anime ini paling tidak harus kalian tonton sekali seumur hidup. Kalau 2 kali kalian pasti mewek lagi, cuk. Onegai Teacher. Sebuah anime lawas yang telah dilupakan dengan storynya yang lumayan unik dan bakalan jarang ditemui bahkan di zaman sekarang. Ceritanya berfokus pada sang protagonis bernama Kei Kusanagi yang menderita suatu penyakit langka yang dapat menyebabkan koma. Kei sendiri menyebutnya dengan sebutan standstill. Itu terjadi setiap kali dia berada di bawah tekanan emosional. Suatu hari, Kei melihat sesosok wanita misterius di sungai yang merupakan alien cantik bernama Mizuho Kazumi, yang ternyata si Mizuho ini merupakan guru di sekolah si Kei. Karena terlibat suatu insiden, Kei dan Mizuho akhirnya menikah. Ya, meskipun ini adalah anime lawas, anime ini sangat aku saranin untuk kalian tonton tentunya teman-teman. Karena ya, anime lawas tahun 2002 cuy, udah lama banget. Dan wajib banget untuk kalian tonton lah cuy. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars